kemudian yang Allah tetapkan lagi adalah amalnya. Ya, perbuatan orang tersebut itu sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita yakini mendalam bahwa amal perbuatan yang kita kerjakan itu sudah tertulis di dalam catatan kita semenjak kita dalam kandungan ibu, sehingga boleh kita katakan nih, hari ini yang kita kerjakan, bahwa kita berada di majelis taklim di Masjid Al-Muharram, itu dulu di dalam catatan kandungan, di dalam kandungan ibu kita, ketika kita masih dalam keadaan di dalam kandungan ibu kita, itu sebenarnya sudah ada catatannya. Ya, sudah ada catatannya. Sehingga sekarang tinggal realisasinya saja kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita berkata-kata, wah mana mungkin? Oh iya. Kita karena tidak punya pengetahuan tentang terbukanya apa yang telah Allah tetapkan, sehingga kita nggak tahu. Andaikan aja nih Allah mau membuka rahasia berapa lagi usia kita, berapa lagi rizki kita, berapa lagi ya ajal kita lamanya, apalagi yang akan kita kerjakan, mungkin di situ akan terbuka. Tapi karena semuanya Allah tutup, semuanya Allah rahasiakan, kita tinggal melaksanakan saja, sehingga sangat memungkinkan orang akan berkata, ya, bahwa yang saya lakukan sekarang, ya sekaranglah berlaku. Ya, tidak mungkin diatur oleh Allah semenjak dahulu kemudian saya melaksanakannya begitu, ya. Tapi bagi kita harus meyakini, ya, bahwa tanggal nih sekarang misalnya, ya, tanggal 4 Agustus, ya, pada jam saat ini kita berada di Masjid Al-Muharram, kemudian menuntut ilmu, taklim dan sebagainya. Dulu udah ada catatannya di kandungan ibu kita. Itu kalau Allah bentangkan ada tuh. Ya. Besok kita ngapain? Besok kita ngapain? Berapa lagi kemudian pekerjaan seterusnya? Itu akan ada catatan yang sangat lengkap sekali. Permasalahannya semuanya itu Allah tutup, ya, tidak dibentangkan kepada kita. Itulah pernyataan bahwa kita sesungguhnya memang sangat-sangat sedikit sekali memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Wa syaqiyun aw sa'idun. Ya, sengsara dan bahagia itu juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ya, sengsaranya kita seapa, bahagianya kita seapa, itu semuanya Allah yang menentukan. Bahagianya orang seapa, sengsaranya orang lain seapa, itu semuanya juga adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, sampai di sini dikatakan ini adalah ya hadis yang berkait dengan proses penciptaan manusia. Bagian hadis berikutnya, orang banyak mengatakan bahwa Allah telah menetapkan takdir amal atau perbuatan manusia mulai dari dia hidup sampai nanti dia masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Ya. Bukan hari ini, bukan kemarin, bukan besok. Ya, tetapi dari keseluruhan hidup manusia, Allah sudah tetapkan bahwa perbuatan manusia tersebut terus berlangsung dan berjalan, ya, sampai detik-detik terakhir dia hidup, sampai nanti akhirnya dia masuk ke surga atau masuk ke dalam neraka. Itu udah ada ketentuannya. Oh kalau gitu orang yang masuk neraka ditentukan oleh Allah. Oh kalau gitu orang yang masuk surga ditentukan oleh Allah. Iya. Ya, semuanya Allah yang menentukan. Nah, nanti dikatakan lagi ada hadis kullum muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatunya akan dipermudah sesuai dengan apa yang direncanakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi penduduk surga, ya, maka dengan gampangnya dan dengan enaknya ia melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang bisa membawanya kepada surga. Ya. Dan orang yang ditetapkan oleh Allah masuk neraka itu dengan enaknya,
dengan gampangnya, dengan mudahnya, dengan mulusnya. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk dia melakukan tindakan-tindakan yang kemungkinan besar membawanya kepada neraka. Ya. Untuk dirubah sulit, ya. Untuk dirubah susah. Kenapa? Karena sudah nyaman masing-masing pada posisinya. Ya, sudah nyaman pada posisinya masing-masing. Kenapa begitu? Nah, itulah bukti bahwa Allah telah menetapkan orang tersebut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mohon maaf nih, kita ya anggaplah kita bukan orang pandai-pandai banget, bukan orang yang pintar-pintar banget. Anggaplah kita masuk dalam kategori ya orang-orang yang mungkin bodoh kali begitu ya. Andaikan kita nih disuruh mencuri begitu. Dijamin ketika kita mencuri itu tidak bakal ditangkap oleh polisi. Ya. Tidak akan diadili, tidak akan diperkarakan. Tapi kita disuruh mencuri. Ya. Saya masih berkeyakinan rasa-rasanya akan ada ya sesuatu yang sangat mengganjal pada diri kita karena kita tidak terbiasa untuk melakukan itu. Ya. Nih, seperti ini kan perbuatan yang mungkin enteng kali begitu, ya. Mencuri yang ringan-ringan sajalah, ya. Nanti mohon maaf nih, ya, pulang sholat itu sendal kita tukar dengan sendal orang. Ya. Secara sengaja gitu kita sadari. Kita tahu nih sendal kita, mohon maaf mungkin jelek, tapi kita lihat ada sendal orang yang baru. Lalu kita sadar, kita ambil, ini sendal bagus nih, udah saya ambil yang ini aja. Yakin kalau kita yang melakukannya, di hati nurani kita nggak bakalan rasanya. Kenapa? Karena mungkin kita dari semenjak awal tidak ditentukan oleh Allah untuk enak melakukan itu begitu. Ya. Tapi bagi orang yang memang sudah terbiasa mencuri gitu, yang sudah biasa mencuri, ini kaitannya dengan mencuri tadi itu, andaikan dia mencuri, resiko dia mencuri yang pertama bisa jadi ditangkap orang, dihakimi orang, ditangkap polisi, dia tidak peduli. Dia akan tetap melakukan proses pencurian tersebut untuk kepentingan dirinya. Ya. Dia akan melakukan tindakan yang sesuai dengan posisinya, sekalipun mungkin resikonya dia digebugin orang, dia mungkin ditangkap polisi, mungkin kemudian dia dipenjara dan lain sebagainya. Dia akan lakukan. Kenapa? Bagi dia itu adalah sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sesuatu yang pas dengan dirinya. Ya, begitu juga sebaliknya sekarang. Ya, kalau tadi kan kita nih orang baik-baik, disuruh mencuri berat. Nah, sekarang coba deh, ada orang-orang yang memang perilakunya buruk, ya, nggak usah, ya, disuruh yang berat-berat. Kita suruh orang tersebut untuk melaksanakan sholat saja, ya, beratnya udah sangat luar biasa sekali, ya. Kenapa? Karena memang dia tercipta bukan untuk gampang melakukan sholat, itu begitu, ya. Bagi mereka melaksanakan sholat, itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat luar biasa beratnya, kagak enak, berat, malas dan lain sebagainya. Maka jangan heran kalau kita pikir-pikir, ya, kalau kita pikir-pikir itu yang namanya sholat beratnya di sebelah mana itu? Ya, kalau kita pikir-pikir tuh di Indonesia misalnya sekarang mungkin yang namanya pakaian, siapa yang nggak punya pakaian? Bagi ibu-ibu mungkin siapa yang nggak punya muknah tuh begitu misalnya. Kalau dia nggak punya di rumah, kemungkinan besar dia bisa datang ke masjid untuk sholat di masjid ada muknah. Ya, air di masjid mana yang tidak ada airnya? Di Indonesia di rumah mana yang mungkin airnya kurang? Saya kira nggak ada yang kurang. Tapi jangan dikira bahwa semua orang mampu melaksanakan sholat. Nah, kenapa? Karena memang catatan dari awalnya orang tersebut tidak diperintahkan oleh Allah, tidak ditetapkan oleh Allah bisa melaksanakan sholat, sehingga sholat menjadi susah baginya. Nah, ini adalah bukti, ya, ini adalah bukti
bahwa orang yang memang diciptakan oleh Allah ya menjadi kesananya menjadi penduduk surga, maka amal-amal perbuatannya akan menjadi gampang menuju kepada perbuatan yang akan gampang menuju kepada surganya. Sementara orang-orang yang diciptakan oleh Allah untuk masuk neraka, ia akan mudah dan gampang juga melakukan perilaku-perilaku yang nanti akan membawanya kepada ke neraka. Ditukar sulit, ya. Dipaksa susah, ya, karena memang sudah ya cetakannya seperti itu, ya. Nah, ini kalau dikatakan kalau seandainya itu ya ditukar bagaimana atau usaha manusia itu bagaimana? Sulit sekali rasanya, ya. Karena semuanya sudah erat dengan kaitannya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana? Orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah jadi penduduk neraka, dan bagaimana Allah orang-orang yang telah ditetapkan oleh sebagai penduduk surga, ya. Maka kalau kemungkinannya sedemikian, maka sangat banyak hal-hal yang bisa kita lihat menjadi berbagai macam kemungkinan pada diri tiap orang, ya. Ada pada diri tiap orang. Ada orang yang Allah tetapkan menjadi penduduk surga, ya, semenjak dia kecil terus sampai tua, sampai mati amalnya bagus semuanya, sehingga pantas dia masuk ke dalam surganya Allah, ya. Itu seperti itu, memang betul-betul baik semua. Yang ditetapkan oleh Allah masuk neraka memang dari kecil sampai dia mati memang perbuatannya buruk semua, sehingga pantas baginya masuk ke dalam neraka. Ada juga yang ditetapkan oleh Allah, ya, masuk surga gara-gara amal terakhirnya, atau juga begitu masuk neraka gara-gara amal terakhirnya, ya. Ada orang dari awal hidupnya baik-baik saja, ya, baik, amal ibadahnya baik, tapi sampai menjelang dia meninggalkan dunia ini, dia melakukan tindakan amal buruk, ya, yang akhirnya amal buruk tersebut menghanguskan semua amal-amal baiknya, sehingga akhirnya ya amal baik tersebut rusak, dan gara-gara amal buruk yang terakhir itu ia pantas akhirnya masuk ke dalam neraka, ya. Sebaliknya begitu juga, ada orang yang dari awal-awal kehidupannya amalnya buruk semuanya, ya, tetapi menjelang akhir kehidupannya ia balik, ia taubat, ya, ia berhenti daripada perbuatan-perbuatan buruk, sehingga akhirnya pada saat menjelang akhir hidupnya ia bisa berbuat amal yang terbaik, sehingga akhirnya ketika ia meninggalkan dunia yang fana ini, dia melakukan amal-amal yang baik, sehingga akhirnya pantas ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini model-model yang telah Allah tetapkan pada diri manusia. Nah, yang menjadi perhatian bagi kita, maka penting bagi kita untuk kita bersikap sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita ada ingin coba-coba berbuat buruk, ya. Kalau kita ini sekarang udah terbiasa baik begitu, kita pengen punya model yang pertama tadi tuh, dari semenjak kita kecil sampai nanti kita mati amal kita baik, dan kemudian akhirnya masuk ke dalam surga. Itu model yang pertama, ya. Maka kita yang seperti ini jangan coba-coba ya untuk melakukan tindakan yang buruk, yang jangan-jangan tindakan buruk itu menjadi bagian akhir daripada amal kita. Nah, ini yang amat sangat buruk sekali, ya. Sangat-sangat memungkinkan terjadi pada setiap manusia yang sedemikian itu, yang pada akhirnya amal buruk terakhir itu menjadi catatan akhir dari kehidupan seseorang, yang akhirnya bisa membawa dirinya ke dalam neraka, ya. Kalau ada orang buruk yang dari awalnya buruk kemudian mencoba-coba ingin berbuat baik, itu masih baik kalau begitu, ya. Ada orang dari kecil sampai dia menjelang tuanya, sampai dia udah ini
buruknya luar biasa perbuatannya, tapi dia mencoba untuk berbuat baik, itu masih baik kalau begitu, ya. Karena itu bisa jadi menjadi catatan akhir daripada kehidupannya. Itu lebih aman yang seperti itu, ya. Sehingga mungkin ketika dia wafat meninggalkan dunia ini, catatan terakhirnya adalah amal baiknya. Tapi kita yang sudah baik, jangan coba-coba untuk melakukan amal-amal perbuatan-perbuatan yang buruk yang pada akhirnya nanti sangat memungkinkan jadi catatan akhir daripada kehidupan kita itu. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi sangat buruk, ya, pada catatan manusia itu. Kalau kita membaca kitab-kitab klasik yang dikarang oleh para ulama-ulama, banyak sekali ya kisah-kisah yang menjelaskan hal yang sedemikian. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada seorang pelacur katanya, ya, pulang dari melakukan maksiatnya, ya, dia kehausan, tiba-tiba tidak ada air, lalu ia melewati sebuah lembah atau sumur yang sangat dalam sekali. Karena saking hausnya ia memaksakan diri untuk turun, karena air tersebut ada di dalam sumur tersebut yang dalam, sehingga dia harus turun ke bawah, ya. Lalu akhirnya dia meminum air tersebut di dalam sumur atau di dalam lembah tersebut. Ketika dia naik ke atas, ya, itu ditemukan adanya anjing yang sedang kehausan juga, ya. Ada anjing yang sedang kehausan juga, yang lidahnya menjulur-julur, menjilat-jilat tanah-tanah yang basah. Dia berpikir, wah ini anjing mungkin kehausan juga begitu. Akhirnya, ya, dia turun kembali ke sumber air dengan sepatunya, ya, itu dia berupaya untuk membawa air, lalu kemudian akhirnya diserahkan kepada anjing tersebut untuk kemudian anjing tersebut minum dari sepatunya tadi. Cerita selanjutnya katanya orang ini mati, dan ketika mati akhirnya masuk surga gara-gara memberi minum kepada anjing yang kehausan. Ini kan perbuatan, walaupun ini cerita ya di dalam kitab-kitab klasik begitu, ini perbuatannya enggak begitu hebat-hebat banget begitu, tetapi oleh Allah sangat dihargai. Bahkan kalau kita lihat orang tersebut katanya disebut sebagai orang ahli maksiat, ya. Ternyata karena sekedar menolong binatang yang haus, karena ada landasan rasa kasih sayang, sehingga akhirnya Allah angkat amal baiknya tersebut sehingga layak baginya masuk surga. Ada bahkan seorang ulama yang katanya punya murid ribuan katanya. Bahkan muridnya ya bisa terbang. Kalau mau makan tinggal baca doa, kemudian makanan tersebut datang katanya. Ya, tiba-tiba pada akhir hayat daripada sang ulama tersebut, dia minum minuman keras. Ya, dia minum minuman yang memabukkan. Di satu tempat di rumah, ya, di rumah bordir kalau kita bilang begitu. Lalu ketika dia minum minuman keras tersebut, kemudian lalu dia mabuk dan akhirnya ya libidonya naik, si pelayan yang melayaninya itu diperkosanya. Ya, ketika dia memperkosa, anak daripada orang tersebut datang melihat ibunya diperkosa, ya kan, oleh orang ini. Tiba-tiba saja si kiai inilah bahasanya itu kemudian akhirnya membunuh anak tersebut. Sehingga dengan demikian di akhir hayatnya dia minum minuman keras, dia berzina, dia membunuh. Ya, akhirnya pada akhir kisah tersebut orang tersebut mati dan kemudian akhirnya masuk ke dalam neraka. Nah, yang sedemikian ini saya katakan sekali lagi cerita-ceritanya ada di dalam kitab-kitab klasik, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan-jangan semuanya itu menjadi ya ibrah bagi kita. Jangan sampai kita berupaya melakukan tindakan-tindakan buruk sekecil apapun yang pada akhirnya menjadi catatan besar bahwa itu adalah bagian daripada akhir amal kita dari dunia ini, yang pada akhirnya kita ditetapkan oleh Allah masuk neraka gara-gara amal buruk yang kita lakukan di akhir hayat kita. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.